Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Putri Windasari. Pemirsa, tim gabungan Detasemen 88 Anti Teror Polri bersama tim Gegana Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar baru saja menangkap 3 terduga teroris di Makassar yang merupakan diduga terlibat dari aksi pengeboman gereja di Jolo, Filipina beberapa waktu yang lalu. Dua orang terduga teroris ini tewas di lokasi karena terpaksa ditembak karena melakukan perlawanan dan satunya mengalami luka. Dan ketiga terduga teroris ini merupakan jaringan kelompok Jamaah Ansharul Daulah atau JAD, di mana 2 terduga teroris yang tewas ini berinisial R dan AJ. Saat ini Densus 88 melakukan olah TKP di lokasi penembakan dan juga menyisir lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kembali. Dan kita akan lihat lebih dekat bagaimana lokasi penangkapan 3 terduga teroris. Masih terhubung dengan Wawan Setiawan, kontributor TV One di Makassar. Halo Wawan. Wawan, bisa ajak kami lebih dekat untuk melihat lokasi penembakan ketiga terduga teroris? Baik, untuk sementara pihak kepolisian masih menjaga dan mensterilisasi. Kami hanya bisa mengambil sekitar 5-10 meter dari lokasi kejadian penembakan terduga 2 teroris yang meninggal tadi subuh, Putri. Iya, Wawan, dapat dilihat pihak kepolisian masih berjaga di sekitar lokasi, kemudian warga pun diminta untuk menjauh, Putri. Iya, Wawan, mungkin bisa diceritakan kronologis penangkapan 3 terduga teroris ini dari pukul berapa, kemudian seperti apa yang didengarkan oleh warga sekitar? Baik, Putri, diketahui bahwa penangkapan awal ini Densus 88 masuk ke perumahan Villa Biru, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ini sekitar pukul 6. Kemudian masuk ke salah satu terduga teror, di mana teroris ini diduga melakukan perlawanan sehingga Densus 88 mengambil tindakan tegas terukur, kemudian mengakibatkan kedua orang terduga teroris ini meninggal dunia. Dapat dilihat di layar kaca rumah yang ditutupi dengan tenda biru ini sendiri merupakan tempat kejadian penembakan kepada 2 teroris ini. Dari keterangan warga sekitar sendiri terlihat kaget mendengar ada suara tembakan pada saat kejadian sendiri setelah sholat subuh, sehingga kondisi perumahan sepi. Setelah mendengar tembakan sendiri, warga kemudian keluar dan mendekati lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian mengusir warga 5-10 meter untuk mensterilisasi lokasi kejadian. Ini dapat saya ajak sendiri, ini merupakan lokasi pertama di lokasi penangkapan teroris. Kemudian ada 2 rumah berbeda sendiri. Dapat dilihat sendiri, ini pihak kepolisian maupun warga masih berada di lokasi kejadian. Tempat atau lokasi pertama sendiri ada sekitar 4 sampai 5 rumah terduga teroris yang ketiga sendiri, Putri. Saat ini pun suasana perumahan terlihat sepi. Warga terlihat berkerumun di lokasi pertama penembakan sendiri. Diketahui ketiga teroris ini merupakan buronan pada kasus 5 tahun yang lalu. Karaops Polda Sulsel sendiri menyampaikan bahwa ketiga teroris ini diduga terlibat dalam pengeboman pada gereja di Filipina sendiri, Putri. Ini dapat dilihat di layar kaca, merupakan TKP kedua dari rumah salah satu terduga teroris ini. TKP ini merupakan TKP kedua dari keterangan warga sendiri. Pada jam 7, Densus 88 berada di lokasi.
pada saat dilakukan penangkapan, terduga teroris ini melarikan diri dengan kendaraan sepeda motor. Namun dapat dihentikan oleh petugas Densus 88 dan mengenai tembakan pada bagian lutut. Saat ini ketiganya pun telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dapat dilihat di layar kaca ini merupakan TKP kedua dari terduga teroris ini yang masih hidup atau terluka begitu. Kemudian di sebelah sana terlihat yang berada di dekat mobil polisi merupakan TKP pertama di mana kedua teroris ini ditembak begitu. Baik Putri, demikian yang sementara yang dapat kami kabarkan dari lokasi kejadian penangkapan ketiga terduga teroris ini. Iya, Wawan, kalau kita lihat di gambar sepertinya pengamanannya sudah mulai longgar atau bagaimana? Ya, saat ini sendiri untuk di Kota Makassar tengah masuk duhur, jadi terlihat kepolisian tengah beristirahat di sekitar lokasi begitu, Putri. Oke. Warga pun terlihat sudah dapat melintas, cuman dapat dilihat di layar kaca garis polisi masih membentang di sekitar rumah terduga teroris ini. Baik, kemudian 3 terduga teroris ini tinggal di 2 rumah yang berbeda. Apakah mereka hanya tinggal, pasti satu tinggal berdua saja kah? Atau mungkin ada pihak keluarga lain yang juga tinggal di rumah tersebut? Iya, dari keterangan warga sendiri, ketiga teroris ini tidak bersosialisasi dengan warga. Kemudian untuk mereka beribadah sendiri pada saat berada di masjid, warga dilarang untuk mendekat. Pada saat kejadian sendiri terlihat rumah atau tempat di 2 kejadian ini cuman ada ketiga tersangka tersebut. Iya, mungkin bisa ajak kita berbincang dengan warga, Wawan, untuk lebih mengenal sosok dari 3 terduga teroris ini. Seperti apa kesehariannya, tidak sering bersosialisasi. Putri, baik Putri, saat ini saya sedang mencari objek karena tadi pihak polisian sempat melarang untuk mendekat begitu, Putri. Oke, baik. Memang tidak boleh mendekat begitu ya, karena masih dalam proses olah TKP begitu ya, Wawan? Iya, Putri. Saat ini pun tim Inafis Polda Sulawesi Selatan masih bekerja atau berada di dalam rumah di 2 TKP tersebut. Terlihat tim identifikasi mengambil sejumlah sampel atau dokumen maupun pakaian yang diduga milik pelaku. Terlihat tadi ada 2 unit sepeda motor yang diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Baik, 1 terduga teroris yang masih mengalami luka, lalu kemudian langkah selanjutnya seperti apa? Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait 1 orang yang terluka dan masih hidup ini. Namun Karaos Polda Sulawesi Selatan menyatakan bahwa ini kasus tersebut di dalam tahap penyelidikan. Ya, baik Wawan, terima kasih informasinya. Nanti kita akan kembali untuk melihat lagi seperti apa mungkin sosok dari ketiga terduga teroris ini. Tapi jangan kemana-mana, usai jeda berikut Breaking News TV One masih akan kembali.